Ya, halo teman-teman semua. Jadi di video ini saya mau sharing ke teman-teman gimana caranya agar mobil teman-teman ini bisa lebih awet, lebih tidak mudah rusak. Selain dari pergantian oli atau servis berkala, ada kebiasaan-kebiasaan yang baik yang harusnya kita bisa terapkan untuk di mobil kita. Nah, ini saya mau sharing ke teman-teman apa sih kebiasaan-kebiasaan yang bisa membuat mobil kita lebih awet dan tidak mudah rusak. Oke. Nah, yang pertama, ketika kita mau start mobil, ini kan biasanya ada 3 step ya. Step pertama, akinya hidup, ACC on. Kedua, di speedometernya on. Baru kita starter. Nah, disinilah kadang teman-teman atau kita terbiasa begitu langsung dinyalakan speedometer langsung kita starter. Nah, kebiasaan yang baik. Nah, ketika sudah speedometernya hidup, biasakan tahan 2 sampai 3 detik baru dinyalakan mesinnya. Kalau ada versi mobil lain yang ketika speedometernya dihidupkan ada suara bip atau suara titit baru kita hidupkan mobilnya. Tapi ada juga yang tidak ada sensor seperti itu. Nah, jika tidak ada sensor seperti itu, ketika speedometer kita hidupkan, tahan 2 sampai 3 detik baru kita hidupkan mobilnya. Tujuannya agar sistem ECU, sistem pompa bahan bakar dan kelistrikan itu on dulu, stabil dulu. Baru kita hidupkan mobil. Nah, ini kebiasaan baik yang pertama. Oke, kita hidupkan mobilnya. Kita hidupkan mobilnya. Nah, setelah kita hidupkan mobilnya, jangan langsung hidupkan AC. Tunggu mobil stabil, pembakarannya stabil, kelistrikannya semua stabil, baru kita nyalakan AC-nya. Tunggu kurang lebih ya sekitar 2 sampai 3 menit ya. Baru kita nyalakan AC. Karena ketika kita menyalakan AC, mobil akan ada beban berat. Karena AC ini kan menambah beban dari putaran mobil. Jadi biarkan pembakarannya stabil dulu, biarkan mobil ini kelistrikannya semuanya stabil dulu, baru kita nyalakan AC. Oke. Nah, setelah kita nyalakan AC, kita baru mulai bisa hidupkan audio dan lainnya. Nah, untuk mobil bisa mulai berjalan, biasakan di sini kan ada temperatur suhu ya. Kalau biasanya kalau suhunya setiap mobil beda-beda ya untuk posisi temperatur suhunya. Nah, biasakan mobil dipakai jalan setelah nyala temperatur suhu ini mati. Jadi lampu temperatur suhu ini mati. Nah, gunanya lampu temperatur suhu ini agar memberikan info kepada kita kalau mobil ini masih dalam kondisi dingin. Artinya olinya masih dingin dan semuanya yang bekerja di mesin itu masih dalam suhu yang dingin. Jadi biarkan lampunya ini padam dulu baru kita jalan. Oke. Nah, kalau setelah kita mobil jalan, terus kita mau parkir di rumah atau parkir di parkiran, kita juga perlu kebiasaan yang baik lagi. Jadi kebiasaannya sebelum kita berangkat atau sebelum kita jalan pakai mobil, kemudian kebiasaan berikutnya adalah setelah kita pakai mobil. Nah, setelah kita parkir di garasi, yang harus pertama kita lakukan adalah menarik tuas rem. Kalau mobil saya ini kan mobil manual. Nah, kalau untuk mobil manual, biasakan posisi persneleng itu di posisi netral. Kadang ada kebiasaan kita memarkir mobil
posisi persneleng itu ada di posisi gigi 1. Katanya biar mobil ini tidak mundur, ada mobil ini biar tidak gerak. Padahal fungsi untuk mobil ini tetap diam itu adalah di rem tangan, bukan di persneleng. Nah, takutnya ada beberapa bahaya yang terjadi kalau kita parkir di posisi gigi 1. Biasanya ini jarang tapi bisa ada yang terjadi, yaitu transmisinya lengket karena sudah di gigi 1 dan mobil diam terlalu lama sehingga giginya nyangkut, transmisinya nyangkut. Yang kedua bahayanya kalau kita mobil manual begitu starter mobil lupa giginya belum dinetralkan atau lupa kita tidak menekan kopling mobil. Nah itu. Nah bahaya yang ketiga, kadang ada orang kebiasaan menyentuh starter mobil tanpa masuk ke mobil. Jadi melalui buka pintu starter mobil. Nah itu mobil bisa, bahasanya bisa mencolot. Nah itu. Nah jadi biasakan untuk persneleng kalau mobil manual itu di posisi netral, rem tangan. Kalau mobil matic posisi di P atau di parkir. Nah setelah kita rem tangan, netralkan gigi, yang pertama dilakukan adalah matikan audio. Baik itu teman-teman audionya masih standar atau audionya sudah upgrade, tapi pastikan audio mati. Karena ketika audio ini hidup, ketika kita hidupkan pertama kali untuk kontaknya, ini akan langsung menyedot arus listrik di aki. Itu yang pertama. Yang kedua, takutnya kalau kita parkir mobil ini cukup lama, ada di audio ini masih menyerap arus di aki, jadi bisa membuat aki ini mudah drop. Itu yang pertama, kita matikan audio. Berikutnya jangan lupa matikan AC. Matikan AC, jangan lupa, karena kalau AC ini lupa kita tidak matikan, ketika kita kontak dia langsung nyembur untuk blowernya. Nah itu juga sama dengan audio, takutnya kalau kita lupa matikan di AC-nya, di blowernya, dia akan langsung menyedot arus di aki, padahal aki ini kan posisinya belum, atau mobil ini posisinya belum hidup, dia sudah menyedot di aki. Itu bisa membuat aki mudah soak atau mudah rusak. Setelah kita matikan AC-nya, baru kita matikan mobilnya. Nah, ini sebenarnya kebiasaan yang mudah, kebiasaan yang sederhana, tapi bisa menambah keawetan mobil teman-teman. Jadi kebiasaan-kebiasaan ini juga yang sudah saya terapkan selama bertahun-tahun ya, bertahun-tahun, agar mobil saya bisa lebih awet atau bisa tahan lama. Karena apa yang saya lakukan tadi itu berpengaruh pada sistem fuel pump, sistem ECU, sistem kelistrikan, aki, dan ini hanya tips sederhana dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada teman-teman yang bisa menambahkan info atau kebiasaan yang lain yang baik, bisa diinfokan di kolom komentar. Jadi bisa dibaca oleh teman-teman yang lain. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dukung terus channel saya. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.